Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya di Kupontoro Channel, channel yang membagikan tips-tips seputar merpati dan serba-serbinya. Oke ya, pagi ini saya akan ini ya teman-teman, melanjuti apa ya, menyambung video saya yang sebelum ini tentang burung kolongan dan burung rumahan yang bisa ditukar ya, maksudnya yang kolongan bisa untuk rumahan, yang rumahan untuk kolongan juga bisa. Nah, di saat ini saya akan ini ya, saya akan memberi tipsnya ya, tips untuk melatih burung rumahan yang akan kita bawa ke kolongan. Ini ya teman-teman, sebaiknya kalau bawa burung rumahan yang akan kita latih sebagai burung kolongan, itu sebaiknya cari yang masih piik ya. Jadi anakan dari ternakan kita sendiri cari yang masih piik, sekitar bulu dua ya. Kalau bulu dua, kalau untuk rumahan yang sering diumbar kayaknya sudah cukup ini ya, sudah cukup tenaga nanti akan kita latih di kolongan ya, karena sudah sering kita umbar. Tapi sebelum itu sebaiknya di rumah dibiasakan dulu ya, maksudnya dibiasakan itu ini ya, waktu penjemuran sebaiknya pakai dondang itu ya, dondang yang sering dibawa ke lapak kolongan itu kita biasakan dulu di dondang waktu penjemuran. Kemudian saat dia giring, cewekannya taruh aja di dalam dondang ya. Kemudian biarkan cowoknya di luar dondang supaya dia hafal kalau nanti satu saat dia harus selalu ini dondang ini ya. Dan dondangnya bisa aja teman-teman kasih warna tertentu yang akan menjadi cara dia untuk menghafal ya. Dan juga sebaiknya waktu melatih di kolong itu teman-teman juga harus memakai pakaian yang selalu sama ya, supaya nanti burung itu akan hafal sama penglepek atau warna pakaian yang dipakai penglepek ya. Kalau di rumah kan beda lagi, kalau di rumahan itu kan dia hafal rumah sama lingkungan rumah ya, tapi kalau di lapak kan nanti akan dipindah ke lapak sini, lapak sana, nah gitu ya teman-teman. Nah, setelah ini ya sudah terbiasa didondang, teman-teman juga bisa melatihnya pakai ini ya, pakai bendera di rumah itu yang kayak di kolongan itu untuk pemanasan saja. Lakukan sore hari aja ya, pagi enggak usah ya. Saat dia sudah mulai agak ini ya, enggak terlalu panas, coba di apa ya namanya, dilatih pakai ini ya, pakai bendera yang kayak di kolongan itu ya. Nanti kalau ya satu giringan dibegitukan dulu ya di rumah. Nanti setelah dia bertelur angrem, silahkan bawa di kolongan pakai dondang yang biasa dia untuk berjemur ya. Nah, tapi dalam satu 2 sampai 3 hari itu jangan dilepas di kolongan. Biarkan dia dulu melihat-lihat sekitar ya, agar dia terbiasa di lingkungan kolongan, supaya dia enggak ketakutan atau stres kemudian dia terbang ya. Makanya sebaiknya waktu bawa di kolongan itu pas dia keket sekali ya, maka dia akan selalu mengingat cewekannya. Saat dia misalnya meletik karena takut dengan orang-orang di sekitar, itu masih bisa diklepek pakai cewekannya. Kalau misalnya nggak bisa ya anggap saja itu satu pengalaman ya. Tapi biasanya enggak, kalau giring keket itu biasanya walaupun ini tetap dia turun, asal enggak terlalu tinggi ya. Nah, waktu pelatihan itu ya, paling itu nanti dalam satu giringan itu paling cuma dilatih 1 atau 2 hari ya. Jangan terburu-buru dulu ya, karena kita akan mengenalkan sesuatu yang baru kepada merpati kita ya. Kemudian nanti giringan yang kedua baru kita mulai
lob-lob pendek ya, lob-lob pendek yang sekitar 5 meter 10 meter itulah. Selain juga melatih fokus betina, juga untuk pemanasan dia ya. Coba ini ya, perhatikan pian kita itu gimana kondisinya, dan sebaiknya jangan sampai terlalu lelah ya burungnya itu. Misalnya baru 4-5 terbangan kok ngap-ngapan sekali sudah kelihatan lemas, sebaiknya sudah berhenti segitu saja. Kemudian besok dibawa lagi 5 kali lepasan masih ngap-ngapan di jarak misalnya 10 meter ya, di situ terus saja dulu, jangan dipaksakan ya. Nanti kalau dipaksakan dia akan meletik, akan terbang ya, pergi ya. Nah itu latihannya sekian dulu ya, maksudnya 10 meter dulu sampai dia betul-betul terbangannya udah bagus, sudah tidak lelah. Nah itu nanti di besoknya itu dilatih lagi. Pokoknya ngelatihnya jangan sampai terburu-buru, walaupun dia diklepek masih tetap mau turun, sambil dilihat ininya ya, sambil dilihat staminanya, jangan sampai dia terlalu lelah. Nanti kalau terlalu lelah, selain dia akan meletik itu terbang ya, sudah nggak mau turun lagi, langsung cepat tinggi terbang kabur kemana nggak tahu. Itu biasanya kalau burung dari rumahan itu akan begitu ya, kecuali kalau burung itu memang terah burung kolong, biasanya dia akan cuma cari rumah di dekatnya, atau kalau dia memang sudah kelelahan sekali mungkin dia baru mau pergi jauh ya, cari tempat dia menghindar dari lingkungan yang memaksa dia ya. Begitu ya teman-teman untuk awal-awal ini ya, awal-awal di kolong ya. Usahakan dalam kondisi fit terus ya dia, walaupun cuma 5, 6 atau bahkan 4 kali lepasan kita melatihnya itu nggak masalah. Yang penting dia tahu bahwa ini lingkungan baru saya dan cewekan saya di sini dan saya akan dilatih di sini, gitu ya teman-teman ya. Nggak peduli itu nanti teman-teman bilang wah penakut ini, itu nggak usah dipikirkan itu. Yang penting kita lihat kondisi burung. Misalnya cuma kuat 5 terbangan dalam satu latihan ya, 5 terbangan sudah, nggak usah dipaksakan. Besok lagi begitu, besok lagi begitu ya, sampai dia betul-betul kuat. Nah itu nanti dimundurkan ya, terserah pemundurannya sampai berapa meter, tapi jangan terlalu jauh. Dan mangga sambil tetap kita pantau ya kondisi burungnya ya. Takutnya nanti kalau diporsir, kalaupun dia mau turun nanti di rumah dia akan lemas badannya ya, kayak burung sakit gitulah. Makanya kita usahakan dalam saat waktu pelatihan itu jangan sampai dia ngedrop ya, nanti akan berpengaruh pada kondisi selanjutnya. Karena kalau dia sering dipaksakan akhirnya nanti rusak otot-ototnya ataupun tulangannya karena belum kuat ya. Makanya kita latih bertahap saja. Itu nanti kalau teman-teman telaten sabar, nggak terasa itu teman-teman, nanti tahu-tahu udah jauh aja. Kita begitu fokusnya memperhatikan kondisi burung sambil menambah jarak lepasan, itu nanti nggak akan terasa. Walaupun itu sampai 6-7 giringan, itu nggak akan terasa, tahu-tahu udah jauh aja. Nah ini untuk trik awal, tips awalnya ya. Pokoknya kita usahakan jangan sampai pian kita itu terporsir, intinya itu aja. Dan untuk latihan-latihan selanjutnya nanti akan saya sambung di video nanti ya, sesudah ini, karena saya tidak mau durasinya terlalu panjang, nanti teman-teman bosan nontonnya ya. Oke, semoga ini bermanfaat dan bisa dijadikan referensi dan dicoba ya. Siapa tahu ini bisa berhasil untuk pian panjenengan yang dari rumahan pindah kolongan. Oke teman-teman semua, semoga ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.